Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Selama dengan NIM 19650032. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak, software engineering, mode proses rekayasa perangkat lunak. Di sini proses rekayasa perangkat lunak. Model-model proses RPL. Tugas: jelaskan setiap model-model pengembangan RPL di setiap bagian model RPL pada PowerPoint ini, dan paparkan kelebihan dan kekurangan serta pemaparan bagian implementasi dan penerapan model tersebut. Model waterfall, communication, project planning, modeling, conception, deployment. Model waterfall. Penjelasan model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematik. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangat memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Model waterfall kelebihan merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Poin 2, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Poin 3, pekerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik, mudah dikontrol. Kekurangan. Poin 1, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Poin 2, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Poin 3, sulit untuk mendapatasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu terhadap pengembangan. Model waterfall. Contoh penerapan model waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Model prototyping, communication, quick plan, quick design, prototype, construction, delivery, dan feedback. Mode prototyping. Penjelasan mode prototyping. Prototyping mode adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi selain dan banyaknya keraguan dari berbuat software yang kondisi sebelum diketahui seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Model ini tepat digunakan jika pihak selain menginginkan prototipe yang software dan waktu yang singkat, dan prototipe ini adalah yang akan menjadi acuan dari selain untuk memberikan data kebutuhan yang lebih lengkap pada pembuatan software atau developer. Mode prototyping kelebihan menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Poin 3, pendapatan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkannya. Poin 5, user dapat berpartisipasi untuk dalam pengembangan sistem. Poin 6, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret dan daripada secara abstrak untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangan pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan tidak ditampilkan seluruh karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototipe yang disetujui oleh selain harus dikembangkan oleh developer
tanpa ada data tambahan yang selain dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Proses analisis yang perancangan terlalu singkat, walaupun pemakaian berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, bisa kekurangan flashback dan menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Mode spiral, communication, planning, modeling, controls, development. Model spiral. Penjelasan model spiral. Spiral model diusul oleh Boehm pada tahun 1988 sebagai pendekatan alternatif dari mode waterfall. Model ini menggunakan fitur yang ada pada model waterfall yang prototipe setiap tahapnya. Model ini sesuai dengan rilis analisis dan verifikasi atau static. Spiral model merupakan proses yang pendekatannya bersifat realistis pada software besar karena proses dari awal sampai proses pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh selain dan developer. Model ini mempunyai rangkaian kerja yang iterasi pendekatan pada model awal yang berbentuk prototipe dan kemudian iterasi selanjutnya akan menjadi pengembangan dari model sebelumnya. Model ini dapat terus digunakan meskipun software sudah dikirim karena proses siklus dapat berputar lagi jika ada perubahan pada software sampai tidak permintaan perubahan pada software dan selain. Model spiral, kelebihan setiap tahap pekerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh selain dapat diperjelas dan juga menjadi acuan untuk selain dan mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Gunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan setiap keadaan di dalam evolusi produk, tetapi mengikuti langkah-langkah yang siklus kehidupan klasik memasukkan ke dalam kerangka kerja iteratif, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum permasalahan yang serius. Model spiral, kekurangan banyak konsumen selain tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral membuat risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperikan risiko dan harus mengandalkan sebuah sukses. Belum terbukti apa metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dengan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menunjukkan kepastian yang absolut. Moderate, modeling, concretion, development. Modern, penjelasan moderat, rapid application development adalah sebuah mode proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAT ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di dalam perkembangan secepat dicapai dengan menggunakan
Model RAD. Contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Tujuan penelitian menerapkan metode RAD, Rapid Application Development, untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi basis data dan pembangunan hubungan dengan pelangganan secara lebih personal. Sasarannya lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran yang meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis. Pemodelan sistemnya menggunakan UML, Umlevit Modeling Language. Penelitian membentuk studi kasus dengan metode penelitian Research and Development atau RD&D. Perancangan sistem perangkat lunak meliputi bagian front-end dan sistem manajemen konten yang secara spesifik melalui perangkat, mengurangi biaya operasi penjualan, mempermudah pengiriman pembayaran secara online. Hasil pengujian mengerti proses divitasi penjualan memiliki verifikasi yang akurat mengenai sistem navigasi pendapatan, isi keranjang belanja, mudah menelusuri proses dalam pemesanan dan konfirmasi penerimaan pembayaran. Model ROP, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 2. Menyediakan petunjuk bagi yang menggunakan UML secara efektif. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 4. Menuntut adanya penambahan pada proses. 5. Memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Kekurangan 1. Metode ini hanya digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan fokus pada UML, Modeling Language. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan FP yang Scrum. Mode Agile. Penjelasan mode Agile. Metode Agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membentuk tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan instrumental berulang yang umumnya sebuah sprint. Dalam menjalankan metode Agile atau secara dikenal Agile Software, ini dilakukan secara kolaboratif, berstruktur dan terorganisir yang menyangkut berbagai pihak yang bekerjasama, di mana proyek yang menggunakan metode Agile Development biasanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan bertahap. Mode Agile, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Meningkatkan kepuasan kepada klien. 2. Dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang disebut lebih awal. 3. Pembangunan sistem dibuat oleh cepat. 4. Mengurangi risiko kegagalan implementasi software yang risiko dari region teknis. 5. Jika ada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian sengaja material relatif kecil. Kekurangan. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. 2. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. 3. Tidak cocok dalam skala tim yang besar, 20 orang. Keingkaran waktu, relevan, dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Mode Scrum. Penjelasan mode Scrum. Metode Scrum digunakan pada perkembangan produk dengan perhitungan teknik proses dan kreativitas pada pengembangannya. Scrum adalah kerangka kerja yang membuat pengembangan produk tahu di bagian mana salah produk bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Untuk itulah dalam metode Scrum, produk sebelumnya tetap menjadi contoh karena pengembangan dari sana
Namun pada akhirnya metode Scrum bisa digunakan tidak hanya untuk produk teknologi, tapi juga di layanan jasa, operasional perusahaan, dan lain sebagainya. Penggunaannya memang sudah berkembang dari pertama kali metode ini diciptakan. Mode Scrum, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1, keperluan berubah dengan cepat. 2, tim berkurang kecil sehingga komunikasi lancar. Biaya berkurang dan memberdayakan satu sama lain. 3, pekerjaan yang berbagi-bagi sehingga menghemat waktu. 4, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. 5, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Kekurangan 1, stakeholder proyek atau manajemen akan terus menurun fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. 2, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi pekerjaan biaya yang waktu pekerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat dalam kasus seperti ini. Bisa tugas dapat terbesar di beberapa sprint. Jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak akan selesai sesuai dengan waktunya. Metode DevOps. Penjelasan metode DevOps. DevOps adalah seperangkat produser yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan, development, dan operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif dan pengembangan dan operasi perangkat lunak. Metode DevOps, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan, penerapan metode DevOps harus merupakan kebiasaan atau kebutuhan yang pengembangan proyek. 2, membutuhkan software engineering yang ahli. 3, memerlukan kolaborasi yang kuat. Mode DevOps, contoh penerapan metode DevOps dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Implement DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19, masalah pada Facebook test, dan deployment umum terjadi pada siklus hidup pengembangan sistem dengan Agile Scrum, di mana memakan banyak waktu yang menyebabkan krisis dan sesuai jadwal. DevOps diharapkan dapat memberikan solusi masalah tersebut. Penelitian ini memberikan solusi otomatis build, test, and deploy sebagai mereka yang bekerja di lingkungan. Metode Instrument Programming. Penjelasan metode Instrument Programming. Instrument Programming adalah metode pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan respons terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Dan dari sumber yang terpercaya, Instrument Programming adalah sebuah pendekatan atau mode pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan sebagai terhadap dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. FP bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan extreme dan interface development. Metode Extreme Programming, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, meningkatkan kepuasan kepada klien.
Pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Kekurangan 1. Cerita-cerita yang mengejutkan. Requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak melengkapi sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Salah satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Mode ekstremen programming. Contoh penerapan mode ekstrem programming adalah pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan ekstremen programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web. Studi kasus toko ST Jaya. Penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat itu. Setiap hari selalu ada orang-orang berdatangan untuk membeli pakaian sesuai keinginan mereka dengan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Toko ST Jaya merupakan salah satu toko dari sekian banyak toko pakaian yang ada di Pasar Baru yang masih melakukan penjualan secara manual. Secara proses penjualan terkadang ada masalah yang sering ditimbul seperti berulangnya pencatatan penjualan, jumlah stok pakaian yang tidak sesuai dengan yang ada, dan sebagainya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi berbentuk aplikasi web yang dapat mengolah data pakaian termasuk pada proses penjualannya dan juga pada proses laporan. Penulisan menggunakan metode ekstremen programming untuk membuat aplikasi web ini. Dengan metode ini diharapkan dapat membantu dalam proses penjualan maupun dalam proses pengolahan data pakaian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.